Makanya contoh kharajtu fa idzan inna zaidan qam. Kemudian kapan lagi? Lanjut. Nah, fokus. Wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Apabila inna an, oh berarti boleh dua ya. Ini yang boleh dua ya. Yang boleh inna dan an. Jadi boleh fa idzan inna zaid, fa idzan an anna zaid. Kemudian kapan lagi yang boleh dua? Wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil. Apabila dia menempati tempat ta'lil. Contohnya nad'uhu inna, ngajaknya karena sesungguhnya dia Allah yang Maha Ghafur Rahim. Jadi dia maudhi'nya maudhi' ta'lil. Jadi situ boleh inna, boleh an. Labbaika innal hamd, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak innal hamda. Nah itu dia maudhi'nya ta'lil. Boleh inna, boleh an. Ta'lil itu bisa. Ya, ta'lil itu menunjukkan karena, sebab, ya, min ajli. Jadi ini kalau ada orang yang agak sombong sedikit, berbunyi ilmu sedikit, ini langsung diamalkan ya. Di umroh rame-rame bang jemaah, atau haji rame-rame bang jemaah, karena dia baru belajar ini, jemaah semuanya dia sengaja dijelaskan annal hamdan supaya ditanya, habis itu dia jawab ini ada faedah namanya. Itu orang yang ambisius sekali untuk terkenal, untuk masyhur. Soalnya ya kalau dengan orang rame ya udah ikut yang biasa aja gitu. Gak saya beda-bedain karena ingin kita terkenalin gitu. Nanti orang lagi tawaf nggak jadi tawaf berhenti dulu. Aneh. Akhirnya ya udah belajar nahu dulu, baru lanjut tawaf. Ta'lil itu apa? Ta'lil itu apa? Tahu ta'lil itu tahu apa? Menunjukkan min ajli karena sebab. Laka paham ya? Itu yang boleh dua, boleh anda, boleh in. Apa aja? Pertama sesudah. Sebelum itu. Setelah fajar. Kemudian setelah fa fujai. Kemudian fi maudhi'i ta'lil. Nah, tiga tempat ini boleh dua, boleh inna, boleh an. Paham? Kemudian wa tadkhulu lamul ibtida' ba'da inna al-maksurah faqat. Jadi setelah inna pada khobarnya itu pasti masuk lamul ibtida'. Itu pada inna saja. Kalau anna makanya enggak kalian ketemukan anna sebelahnya ada lam ibtida'. Tapi kalau inna pas inna al-abrar. Inna al-fujjar tidak. Faqat. Dan itu pun ala arba'ati asya. Pertama masuk lam ibtida'nya di mana? Pertama ala khabari. Nah, ini yang biasa. Bisyarti kaunihi muakharan musbah. Dengan syarat dia tertibnya di akhir dan dia musbah, tidak nafi. Contohnya inna rabbaka la sari'ul. Nah, di sini masuk lam ibtida'nya di mana? Di khabar. Wa innahu laghafur. Kemudian terkadang bisa masuk wa ala ismi ya. Bisyarti ayat akhara anil khabar. Tapi dengan syarat dia di belakang khabar. Contohnya apa? Inna fi dzalika la'ibratan. Bisa diisim, tapi isimnya harus di belakang khabar. Fi dzalika jar majrur menjadi khabar muqaddam. Kemudian apa lagi? Wa ala dhamiril fasl. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Nah, itu pada dhamir fasl. Dua di situ apa? Dhamir fasl. Wa ala ma'mulil khabar. Dan bisa juga masuk kepada ma'mul khabar. Ma'mul khabar itu apa? Yang diamalkan oleh khabar.
Tapi syaratnya apa? Ma'mul khobarnya harus terdahulu dari khobar. Contoh, inna Zaidan la amron doribun. Ma'mul khobar di situ mana? Inna Zaidan kan isimnya nih. Kemudian khobarnya mana? Doribun. Ma'mulnya mana? Amron. Nah, terkadang masuknya di ma'mul, tapi syaratnya ma'mulnya itu harus terdahulu dari khobarnya. Karena asalnya kan inna Zaidan doribun amron, asalnya seperti itu. Tapi kalau mau masuk lam, dia harus didahulukan. Inna Zaidan la amron doribun. Paham ya? Doribun. Ya, doribun. Kalau doriban nanti. Kemudian watat tasilu ma'azai idatu bihazil Nah, ini yang sering. Ketika huruf nasab dimasuki mazai tidak. Atau namanya ma'alka kaffa. Atau ma al-muhayyi. Apa pula itu? Jadi kalau ada ma masuk ke huruf-huruf nasab itu namanya sama zaidah. Ada ma al-ka atau a al-muhayy, ma al-muhayyi. Ya. Muhayyi. Contoh innama annama seperti maza zaidah karena dia ya zaidah. Makafah kenapa disebut dengan makafah? Kafah itu mencegah. Artinya apa? Dia mencegah dari beramal. Jadi ma kalau dimasuki, jadi inna harfu nasbin kalau dimasukin ma, dia batal amalnya. Dia batal amalnya. Faya batulu amaluha. Nahu innamallahu ilahu wa kul innama yuha ilayya anna. Kenapa dinamakan ma al-muhayyi'ah? Kenapa dinamakan ma al-muhayyi'ah? Karena inna itu dia masuknya hanya ke isim. Tapi ketika dimasukin ma, dia apa? Muhayyi'ah. Mempersiapkan inna ini bisa masuk kepada fi'il. Kalau inna saja bisa masuk kepada fi'il. Inna yuha, pernah lihat? Enggak kan? Tapi kalau inna ma baru bisa masuk ke. Jadi ma ini membuat inna ini bisa siap untuk masuk pada fi'il. Yang dia sejatinya hanya masuk pada isim. Karena dimasuki ma al-muhayyi'ah, ma ini mempersiapkan dia bisa masuk kepada fi'il. Mempersiapkan inna ini supaya bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Makanya apa? Kalau inna ma bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Tapi kalau inna pasti masuk kepada isim sah. Paham? Inna ma innama. Jadi kafah, menahan. Ya dalam hidup seperti itu. Banyak yang menahan. Menahan seseorang untuk sampai kepada Allah, berarti ada penahannya. Setan ya, setan bisa menahan. Mencegah, menahan, menghalang-halangi kalian untuk beramal. Nomor 2, ma al-kafah. Aduh, tulisan saya lagi yang ma al-kafah. Ini huruf kaf ya? Kayak lam misalnya. Oke, lam ya.
Itu kaf saya. Enggak. Kata apa itu Ustaz? Hah? Kata apa itu? Itu kaf yang ditiru ya. Kaf. Jadi sama seperti setan. Setan itu juga kita sebut setan kafah. Setan kafah menahan kita dari tapi setan apa? Al-muhayyi'ah. Al-muhayyi'ah. Kalian bacanya apa? Hah? Muhabbabiyah. Wah, itu jauh sekali. Itu bukan tulisan saya yang salah baca. Al-muhayyi'ah. Itu ya. Wa qul innama yuha. Nah, kalau dia jadi dia tidak beramal lah. Kalau dia sudah tidak beramal, dia boleh masuk kepada jumlah fi'liyah. Qul innama yuha ilayya innama hukum ilahu. Kemudian ka'anna ma zaidun qa'imun. Kemudian lakinna ma zaidun qa'imun. Jadi i'rabnya kembali ke awal, mubtada khabar. Jadi i'rabnya gimana? Inna harfu nasbin. Batala amalu. Ma kaf. Ya namu yakuf ma'anil amal. Nah, ada pengecualian illa laita, kecuali laita. Kalau laita itu boleh beramal dan boleh tidak. Boleh beramal dan boleh tidak. Kenapa? Kenapa? Kalau laita, inna, kalau masuk ma, batal amalnya. Anna, batal. Lakinna, batal. Ka'anna, batal. Tiba-tiba ke laita tidak boleh tidak batal. Kenapa? Karena laita itu meskipun dia dimasuki ma, dia tetap khusus kepada isim, tetap tidak masuk kepada fi'il. Itu alasan kenapa tetap boleh beramal laita. Karena laita itu adatnya dia nggak pernah masuk kepada jumlah fi'liyah. Jadi apa? Identitas keisiman dia itu tidak tergoyangkan meskipun dimasuki oleh kafah. Paham? Itu sebabnya laita boleh beramal sesudahnya dan boleh tidak. Jadi boleh laita asyababu ai dan boleh laita syababa ai. Jadi laita boleh beramal dan boleh tidak. Laitama. Boleh laitama asyababu dan boleh laitama asyababa. Tamam? Ada yang kurang paham? Susah juga ya, mau cepat aja ya. Mana ya? Cepat tuh harus kita baca sendiri. Baca belum saja. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, lanjut. Arti apa? Artinya sama saja. Ada lagi? Kamu buat arti yang berbeda? Ya? Ma di sini apa? Hah? Ma di sini boleh ma zaidah, boleh ma kafah atau ma muhayyah. Ma-nya ya. Ma-nya bisa di i'rab ma kafah. Tapi kebiasaan di i'rab ma kafah. Itu ma kafah.
Agak panjang memang pembahasan kita. Kalian kalau selesai ini nggak capek lagi nanti masa depannya. Sudah. Kemudian wa tukhaffafu inna al-maksurah fayaksuru ihmalu. Dan terkadang pembahasan ini jangan terlalu dibawa berat ya. Karena kalau kalian dibawa berat, wah. Nah, terkadang inna yang dikasrohkan itu diringankan jadi in. Ingat ya, hati-hati. Hati-hati nih bahayanya. Baik suruh ihmaluha. Contoh, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Itu asalnya dari inna, tapi innanya diringankan jadi in. Dan lam pada lamma itu namanya lam al-fariqah. Lam al-fariqah. Jadi kalau inna itu di fariqah baina apa? Baina inna al-mukhaffafah atau in di situ nafiyah. Contohnya apa? In kullu nafsil lamma 'alaiha. In di sini itu asalnya dari inna. Inna kalau dia jadi in seperti ini namanya in mukhaffafah minas taqilah. Dia diringankan dari inna. Fayaksuru ihmaluha. Maka kebanyakan dia tidak beramal kalau dia diringankan. Makanya apa? In di sini apa? In mukhaffafah minas taqilah. Inna. Kullu nafsin, kullu mubtada. Kullu nafsin mubtada. Lamma. Lamnya lam apa? Lam ibtida. Ma-nya Mazaidan. Ma mau. Mausul. Ma mau. Mausul. Mau bilang ma apa? Ma mau. Ma mausul. Ma mau. Kenapa ditasydidkan lama? Karena untuk membedakan dengan mana nafi. Kalau nggak ditasydidkan orang takut tercampur lama. Oh ini mana nafi. Maka ditasydidkan menunjukkan ma di sini bukan mana nafi, tapi ma mau. Alaiha khabar muqaddam, hafizun mubtada muakhkhar. Mubtada tsani dan khabarnya jadi khabar dari kul. In di sini dia kenapa masuk lam? In di sini kenapa masuk lam? Untuk menandakan bahwa in di sini bukan in nafi, harfun nafi. In kan ada huruf nafi. Nah, jadi dimasukkan lam supaya menandakan bahwa in di sini sebenarnya dari inna. Karena biasanya setelah inna pasti masuk alif lam, pasti masuk lam pada khobarnya atau setelahnya. Makanya masuk lam. Masuk lam untuk menghilangkan anggapan orang bahwa in di sini bukan nafi loh, untuk menunjukkan bahwa in di sini bukan nafi, tapi in di sini dari inna. Jadi harfunasbin. Karena kalau nggak pakai la, nanti orang takutnya apa? Artinya apa? Ma kullu nafsin 'alaiha hafiz. Ma kullu nafsin 'alaiha hafiz. Padahal di sini ingin menunjukkan sesungguhnya setiap jiwa itu ada penjaganya. Ada penjaganya. Kalau di sini maknanya nafi, berbeda jauh. Tidaklah setiap jiwa itu ada penjaga. Paham kan? Jadi untuk menghilangkan anggapan bahwa itu adalah mana. Itu in berarti apa mukhaffafah apa di mukhaffafah ini Bang? Jadi in apa itu dari inna yang di mukhaffafah. Iya, jadi in itu dari inna yang di mukhaffaf.
Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kenapa lama ini ditasydidkan? Kenapa lama ini ditasydidkan? Kenapa? Karena untuk menunjukkan makna nafi atau illa. Jadi tapi ada juga yang berpendapat bahwa in di sini adalah inna dan lama di sini maknanya adalah illa. Jadi dia apa? Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz. Tapi sama saja maknanya sama, tidak berubah. Tidaklah setiap jiwa itu melainkan ada penjaga. Sama nggak dengan sesungguhnya setiap jiwa itu pasti ada penjaga. Sama. Jadi ada orang berpendapat seperti ini. Tamam ya. Agak pusing ya. Seperti itulah kehidupan. Berani hidup, berani pusing. Itu paham ya? In kullu nafsin lama 'alaiha wa yakillu i'maluha, dan sedikit yang mengamalkan hanya. Contoh, wa inna kullal lamma la yuwaffiyanna namun fi qira'ati man khaffafa inna. Nah, wa inna kullal lamma la yuwaffiyanna, hanya sedikit yang mengapa? Oh, wa in kullal lamma. Jadi sedikit yang mengamal. Kalau yang masyhur apa? Wa inna kullal lamma. Wa yakullu imaluha wa in kullal lamma yafinahu fi qira'ati man khaffa. Kan sebenarnya inna kalau di sini kan dia tidak mukhaffaf. Tapi ada qiraat yang membaca dia mukhaffaf. Nah, bagi yang membacanya mukhaffafah itu biasanya dia tidak beramal, hanya sedikit. Yang beramal hanya pada contoh ini, contoh. Wa in kullal lam fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayat yatain. Pada dua ayat di atas. Wa talzamul lam fi khabari biha iza uhmila. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dan wajib ada lam pada khobarnya. Pada ini, pada khobarnya. Lamma wajib ada lam. Ketika in sini dia tidak beramal. Supaya apa? Menghilangkan keraguan bahwa in di sini nafi. Menghilangkan keraguan bahwa in di sini bukan nafi. Akan tetapi in mukhaffafah min inna. Finas. Paham ya? Kok ribet kali? Jadi kalau nafi berarti nggak pakai lam, lam itu berarti? Iya, kalau nafi nggak pakai lam. Berarti wa ingkul misalnya, wa ingkul ma langsung gitu. Iya, langsung aja ma 'alaiha. Kalau nafi dia nggak mungkin pakai lam lagi pada khobarnya. Yaitu untuk membedakan apakah in di situ nafiyah ataukah in di situ mukhaffafah minas taqila min in. Paham ya? Ada yang tanya? Wa idza khuffifat anna. Nah, sekarang anna ini, anna juga ada yang diringan-ringankan. Oh, diringan-ringankan. Ya. Baqiya i'malu. Oh, kalau anna walaupun diringankan dia tetap beramal. Walakin yajibu ayyakuna ismuha dhamirus sya'ni. Akan tetapi ya wajib isimnya itu dhamir sya'ni mahdzufan. Oh, boleh anna itu boleh jadi an dan dia tetap beramal. Tapi syaratnya isimnya harus dhamirus sya'ni. Apa itu dhamir sya'ni? Lihat di syarah. Apa itu dhamirus sya'ni? Dhamir sya'ni dhamir mufrad ghaib. Dhamir mufrad ghaib. Gharanya apa? Lit ta'zim wal ijlal. Lit ta'zim wal ijlal. Contohnya apa? Wa yajibu ayyakuna khabaruha jumlatan. Dan wajib khabarnya jumlah. Contoh, alima an sayaku nu minkum mar. Asalnya apa? Alima anna
annahu. Di situ pasti apa? Isimnya pasti dibuang. Yang dibuang apa? Pasti dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni itu apa? Dhamir mufrad ghaib. Tujuannya apa? Lit-ta'zim wal ijlal. Dah cukup segitu aja untuk saat ini, jangan terlalu berdalam karena akan mutar-mutar pikiran kalian. Wa idza khufifat ka'anna baqiya al-malu. Berbeda dengan ka'anna. Ka'anna kalau dia diringankan, dia tetap beramal. Bahkan boleh membuang isim, boleh membuang isimnya. Contoh, ka'an zobya, ka'an zobya, tan tintun, tan baca imalu. Ka'an zobyatan, tan tintun. Tan kan baca imalu. Kalau saya tergantung kalian. Tun. Kalau tun berarti isimnya dibuang. Kalau ka'an zobyatun berarti apa? Isimnya dibuang. Zobyatun jadi khobar. Itu kalau kalau apa? Zobyatun. Berarti asalnya apa? Ka'annaha zobyatun. Itu kalau isimnya dibuang. Kalau zobyatan berarti apa? Dia jadi isim Awati kafil abdi walakin qalil. Maka qaulihi ka'an sedikit. Khobarnya dibuang. Kalau apa? Kalau dia nasab berarti khobarnya dibuang. Kalau dia marfu berarti isimnya dibuang. Ya main buang-buang aja ini sekarang. Kalian karena udah pro gitu kan, main buang-buang aja. Tapi bisa juga ke zobyatin. Boleh juga jar. Ke zobyatin. Kalau ke zobyatin berarti apa? Jar majrur. Ya. Ka'an zobyatin. Berarti zobyatin jar majrur. Jar majrur dari ka. Jadi jar majrur walaupun dia ada wasitoh, dia tetap bisa beramal. Nanti pembahasannya di majrur. Ka'an zobyatin. Jadi ingat ya, bisa ka'an zobyatan, bisa ka'an zobyatin, bisa ka'an zobyatin. Kalau ka'an zobyatan berarti dia isim, khobarnya dibuang. Kalau ka'an zobyatun berarti dia khobar, isimnya dibuang. Ka'an zobyatin berarti dia majrur bil ka. Enak kali gitu. Ya. Ini nanti yang baru belajar, nanti kalau ada orang dirubah-rubah, dibeda-bedain supaya tahu baru belajar. Jadi sebenarnya syairnya ada syair sebelumnya. Yauman tuwafina biwajhihi biwajhin muqsim ka'an zabiyatin ta'tu ta'tu ila warithis salami. Pada suatu hari dia menemui kami dengan wajah yang berseri-seri. Ka'an zabiyatin. Ya, seperti seekor kijang yang menjolorkan lehernya untuk memakan daun-daun salam. Saking indahnya kijang. Kalian lihatlah kijang kalau sedang makan daun-daun di pohon, itu ayu, itu indah nih. Jaga image-nya kalau dimakan pelan-pelan. Wa idza khuffifat lakinna wajaba ihmalu
Nah kalau lakinna jadi lakin, ya, itu udah pasti nggak beramal. Dan kalau dia nggak beramal, itu boleh masuk waw atof, boleh masuk waw atof. Kenapa? Untuk membedakan ini waw atof atau apa? Untuk membedakan apa? Boleh masuk waw atof, boleh walakin. Bahwa di sini untuk membedakan lakin ini atof sama lakin yang harfu nasbin. Yang harfu nasbin membedakan lakin harfu atof sama lakin mukhaffafah minas saqilah tambah waw. Kalau pakai waw udah pasti lakin di sini harfu atof. Ya, gas-gas sedikit. Walakin nggak pernah. Jadi kalau atau udah gimana maksudnya? Jadi kalau adanya waw maksudnya gimana sih? Kalau ada waw di situ sudah pasti dia harfu atof saja. Nggak mungkin di situ lakin mukhaffaf minas saqilah. Kalau dia dimasuki huruf waw atof, lakin di situ juga pasti atof. Walakin kada gitu. Walakin kada. Tapi kalau nggak dimasukin waw, masih kadang kita tercampur. Ini waw atof atau lakin minas saqilah. Makanya kalau waw atof bagusnya tambah waw. Mana? Walakin kada. Tamam ya? Saling mintanya? Sebenarnya hari ini mau kita habiskan. Tapi yang mau habis? Ya, sabar. Banyak ya kita. Banyak. Ya jujur, kalian ini namanya belajar tadi tapi kita agak lama ya. Karena kalian milih kitabnya kitab ini tadi sekali kalian. Tadi sekali. Ganti aja lah. Tadi ya, sini paper. Gak yang penting udah megang kitab. Yang penting udah megang kitab. Aman? Ada lagi pertanyaan? Oke. Bagi yang nggak sanggup lagi, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkati. Faslun. Wa amma la allati li nafyil jins fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jins. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. La nafiyatul jins. Atau nama lainnya la at-tabri'ah. La tabri'ah. Kenapa dinamakan atau la istighraqiyah? La istighraqiyah. Kenapa? Karena nafinya itu menyeluruh kepada seluruh jenis isimnya. Bi ghairi ihtimal. Tanpa ada ihtimal. Ingat kemarin kita ya. La nafiyatul jins, tidak ada ihtimal, dia nafiyul wahdah. Ada yang nafiyul wahdah saja, ada yang bisa ihtimal, imma dia bisa nafiyul jins atau nafiyul wahdah. Sudah kita jelaskan. Nah, kalau nafiyul jins dia tidak ada ihtimal. Dia pasti nafiyunya istighraq, nafiyul umum seperti itu. Atau namanya la tabri'ah. Kenapa la tabri'ah? Karena isimnya berlepas daripada makna khobar. La rajula fiddah. Apa makna tabri'ah? Tabri'ah itu kan maknanya berlepas. Maknanya apa? Kalimat rojul di sini semua jenis rojul berlepas daripada berada di rumah. Itu makna la tabri'ah.
Jadi bisa la istiraqiyah atau la tabrikah atau la nafiyatul jinsi. La yang menafikan jenis. Kenapa? Yuradu biha nafiyul jami'il jinsi ala sabilit tansis. Maksudnya ala sabilit tansis, ala sabilit tansis maksudnya menyeluruh. Secara menyeluruh. Tansis itu secara ala jami, secara menyeluruh. Artinya tidak ada afrodnya satupun yang tertinggal atau yang tidak dihukum. Wa ta'malu amala inna fa tasibul isma tarfa'ul kha, maka dia beramal seperti amal inna. Bi syar, dengan syarat ayakuna ismuha wa khabaruha nakira, dengan syarat isimnya dan khabarnya harus sama-sama nakira. Kenapa harus nakira? Karena nakirah lah yang menunjukkan untuk umum. Dan kita nafiyatul jins ini tujuannya untuk nafiyul umum. Maka yang layak adalah nakirah. Isimnya nakirah. Yang kedua khobarnya nakirah. Kenapa alasan khobarnya harus nakirah? Supaya tidak jadi khobar dari supaya tidak ma'rif khobarnya dari khobarnya ma'rifah tapi dari mubtada yang nakiro. Oke. Khobar supaya apa? Tidak dijadikan khobar dengan ma'rifah dari mubtada yang nakiro. Makanya apa? Kalau dia masuk la nafiyatul jins, kalau masuk kepada isim ma'rifah, dia batal amalnya. Kemudian syaratnya wa ayyakuna ismuha muttasilan bi, syaratnya isimnya harus bersama. Tidak boleh ada pemisah. Kenapa? Kalian pasti itu kalau beliau bertanya la rajulan. Tanya kalian, kenapa dia tidak bertahan? Kenapa harus mabni? Ya kan? Bisa saja kan sebenarnya la rajulan, ya udah mana nafsu. Kenapa la rajulan? La rajulah kalian jangan i'rab ini mu'rab, bukan mansubun, tapi dia apa? Mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa la rajulah? Kenapa enggak la rajulan saja? Kenapa enggak ditanwinkan? Kenapa harus mabni? Kenapa? Karena la rajulah ini ibaratnya dia sudah satu kalimat. Ibaratnya sudah satu kalimat. Seperti apa? Ahada'an asyar. Ya, si mabni dimanapun baratnya dia sudah jadi satu kalimat. Alasan kedua adalah karena dia di sini apa? Karena dia asalnya membuang atau menyimpan huruf jar. Karena asalnya la min rajul. Dibuang huruf min, maka jadilah dia mansub dan dia mabni. Sama seperti zorof. Ketika mudhofun ilaihnya dibuang, dia juga mabni atas dom. Min qablu. Asalnya min qabli. Jadi ketika dibuang dia jadi mabni. Sama ini, la rajula asalnya la min rajul. Dibuang minnya, maka dia menjadi mabni. Tapi kenapa mabninya enggak dhammah? Kenapa harus mabninya harus fathah? Ya karena dia la nafiyatul jins, seperti itu. Dia harus nasab, memang isimnya. Nasab. Itu nasab. Ini nasab. Itu nasab kalau Paham ya? Kenapa la rajula di sini mabni dan tidak bertanwin? Paham ya? Ya, harus tahu. Makanya kalian ngi'rabnya jangan marfu, tapi mabniun 'alal
fi mahalli nasbin ismu. Satu, karena dia sudah dianggap satu kalimat mabni seperti ahada asyar. Dua, karena dia sebenarnya ada huruf min yang dibuang, sehingga dia menjadi mabni. Oke, dia mabni berarti tidak bertanwin. Oke, tapi kenapa mabninya harus fathah? Ya iyalah, namanya dimasuki lanafi kan beramal seperti inna, maka jadilah la rajula. Itu asalnya. Asalnya dari la min rajulin, dibuang min, jadilah mabni. Oke, sudah mabni nih. Kemudian mau barisnya kita buat apa? Kita buat fathah. Mabni alal fathah. Karena dimasuki la nafiyah dan juga karena lil takhfif, karena fathah itu lebih ringan. Paham ya? Makanya dia nggak boleh ada pemisah. Kalau ada pemisah dia batal. Karena apa? Karena ini udah dianggap satu kalimat. Makanya nggak boleh ada pemisah. Tamam? Tapi bolehkah dia beramal kalau ada pemisah? Ya, tetap boleh. Tapi harus apa? Muqaddaman ala khabariha. Boleh. Akan tapi dia tetap harus terdahulu dari khabar muttasilan biha. Khilafan lirrumani ajaza yang maluhan wa'alfas. Tapi itu pendapat yang kurang masyhur. Jadi ada yang berpendapat bahwa boleh tetap beramal la itu meskipun ada pemisah. Tapi yang masyhur tidak boleh. Fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbihan bil mudhaf fa huwa mu'rab. Nah, kalau dia mudhaf atau musyabbihan bil mudhaf, maka dia tetap mu'rab. Karena di situ nggak ada yang dibuang. Dia keadaannya biasa. Nggak ada yang disimpan atau nggak ada yang dibuang. Jadi dia mu'rab seperti itu. Kalau la rujula tadi, dia kenapa mabni? Karena ada yang disembunyi. Begitulah kehidupannya. Jadi orang kalau orang tua dia disembunyikan, dia nggak bisa berkutik, barisnya pun nggak bisa zahir. Tapi orang kalau ya terang-terangan aja, fair aja, dia apa? Nggak ada kenapa. Mudhaf atau musyabbihan bil mudhaf. Apa itu musyabbihan bil mudhaf? Musyabbihan bil mudhaf itu artinya apa? Dia yang menyerupai mudhaf. Dari segi dia menyempurnakan makna yang lain. Makanya dinamakan musyabbih bil mudhaf. Ada mudhaf, ada musyabbih bil mudhaf. Bahwa mu'rab mansubun. Nah, kalau yang ini dia i'rabnya i'rab zahir, mansubun. Contoh, la sahiba ilmin mamqutun. Wala tali'an jabalan hadi. La sahiba ilmin, berarti sahiba gimana cara i'rabnya? Sahiba isim la gitu. Mansubun wa alamatun nasbi i'rabnya i'rab ya. Berbeda dengan la rajula tadi. La rajula, kalau rajula apa i'rabnya? Mabni 'alal fathi fi mahalli nasb. Contoh, la sahiba ilmin mamqut wala tali'an jabalan. Di sini mana yang musyabbih bil mudhaf? Jabalan. Karena jabalan di sini maf'ul dan tidak ada yang mendaki gunung. Itu hadir. Karena apa? Karena tanpa jabalan, kalimat qali'an itu kurang sempurna maknanya. Maka didatangkanlah jabalan maf'ul. Padahal sebenarnya posisi dia maf'ulun bih, tapi secara makna dia seperti mudhafun ilaih karena menyempurnakan makna dari qali.
tari'an. Itulah namanya musyabbihan bil mudhaf. Paham? Wal musyabbah bil mudhaf wa apa? Mattasala bi syai'un min tamami makna, bersambung dengannya untuk menyempurnakan makna. Kemudian wa in kana ismuha mufradan, kita jelas dikit ya. Wa in kana ismuha mufradan bunya ala ma yunsabu bi. Kalau dia isimnya itu mufrad, maka dia dibina atas apa yang dinasab. Kalau isim mufrad ya dibina atas fathah. Lau kana mu'raban wa na'ni bil mufrad huna au kana atau lau kana itu. Lau kana mu'rab wa in kana ismuha mufradan bunya ala ma yang sobu bihi. Ya, lau kana mu'rab, sekalipun dia mu'rab, sekalipun dia mu'rab, sekalipun dia asalnya mu'rab, tapi dia tetap dibina mabni. Wa na'ni bil mufrad huna wa fi babin nida. Nah, mufrad itu ada babnya. Kalau mufrad pada bab la nafiyatul jinsi dan mufrad pada nida itu ta'rifnya apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kalau mufrad dalam bab kalam apa? Ma la yadullu juz'un ala juz'i makna. Mufrad dalam bab mubtada khabar apa? Ma laisa jumlah wala syibhul jumlah. Jadi beda. Kalau ma ada apa? Mufrad dalam bab ini dan bab munada apa? Ma laisa mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Jadi di sini la rijalun la rijala di sini tetap dikatakan mufrad dalam bab ini. Karena dalam bab ini yang dikatakan mufrad adalah yang bukan mudhaf ataupun syabihan bil mudhaf. Jadi walaupun dia bentuknya jamak atau jamak taksir atau jamak apa, tetap dihitung mufrad dalam bab ini. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wa in kana musanna aw majmu'an, sekalipun dia musanna atau jamak. Fa in kana mufradan aw jam'a taksir bunya 'alal fath. Kalau mufrad dan jamak taksir berarti binanya apa? Fathah. La rajula hadirun wa la rijala hadiru. Wa in kana musanna aw jam'a mudzakkar salim aw jam'a mudzakkarin saliman bunya 'alal ya, nahu la rajulain atau la rajul atau la rajuli apa? Rajul ini dari wala qaimina fis. Nah, wa in kana jam'a muannatsin saliman, kalau dia jamaknya muannats salim berarti bunya alal kasri. Biasa contoh la muslimah tina fati, la muslimah di mabni ya. Mabni ya. La muslimah la muslimati hadiratun. Kemudian waqad yubna 'alal fathi idza takarrarat la. Nah, ini hukum kalau la-nya berulang-ulang. Karena dibina atas fathah apabila berulang-ulang la. Contoh, la haula wala quwwata. Jaza fin nakiratil ula al-fath war raf'u. Jadi boleh apa? Kalau berulang-ulang la, boleh la haula wala quwwata dan boleh la haulu wala quwwata. Paham ya? Nah, ini langsung dipraktekkan nanti lagi wiridan di masjid kan. Tiba-tiba la haulu wala quwwata. Orang lihat semua. Kok beda sendiri? Yalah sudah belajar. Sombong banget gitu. Baru Bukan sombong, Ustaz, mempraktekkan langsung. Alasannya saya tidak sombong. Saya hanya mengamalkan ilmu. Gue gak lupa. Fa'in fatahtaha. Nah, kalau kamu fatahkan yang pertama, boleh lagi pada yang kedua 3 cara. Nah, kalau yang la wala haula berarti dikuatannya bisa 3. Boleh fathah, al-fathu, wan nasbu, warraf. Berarti boleh dia fathah berarti dia mabni. Berarti boleh apa? La haula boleh wala quwwata mabni, dan boleh wala quwwatan nasab mu'rab, dan boleh wala quwwatun. Wala quwwatun.
Jadi kalau kamu fathahkan yang pertama, yang kedua boleh 3 cara. Boleh la haula wala quwatan, la wala quwata wala quwatun. Wa in rafa'atan nakiratal ula jaza fi nakirati tsaniyah wajhan. Tapi kalau kalian merofakkan yang pertama itu cuma boleh 2 cara, yang kedua ar-raf'u wal fath. Berarti bolehnya apa? La haulu wala quwwatun dan la haulu wala quwwata. Nah, kamu pusing-pusingkanlah sendiri. La haulu wala quwwata wala haulu wala ingat aja. Wa in aqafta ala ismillah wa lam tatakarrar la wajaba fathun nakiratul ula wajaza fi nakirah tsaniyah ar-raf'u wan nasb. Contohnya apa? Berarti ini apa? Lamnya berulang dan enggak, dia diatofkan tapi tidak berulang lanya. Makanya gimana kalau kayak itu? Kalau seperti itu gimana? Wajib fathah nakirah yang pertama, berarti wajib la haula, dan yang kedua boleh wa quwwatun wa quwwatan. La haula wa quwwatun wa quwwatan. Boleh itu. Kemudian wa idza nu'ita ismula bi na'tin mufrad wa lam yafsil bainal na'ti wal man'ut fasil. Nahu la rajula. La rajula apa? Ini kalau dia dinaatkan isimlahnya dinaatkan dengan naat yang mufrad dan tidak ada pemisah antara naat dan man'utnya, maka apa? Jaza fin naat. Berarti apa? La rajula zorifan. Jaza fin naati al-fathu zorifan, al-zorifa boleh zorifan dan boleh zorifun. Itu kalau tidak ada pemisah. Tadi kalau fa'in fasola bainan naati wal man'ut fasil, jadi kalau dia ada pemisah, kalau kana na'tu ghairu mufrad atau na'atnya bukan mufrad, maka boleh rafa' dan nasab saja. Berarti apa? La rajula jalisun zorifun. La rajula jalisun zorifun, dan boleh la rajula jalisan nasab ya, bukan fathah ya. Jalisan zorifan. Wala rajula qali'an, dan boleh wa qali'un. Jabalan hadirun. Paham? Wa idza juhila